Oh iya, Muslim. Nah, silakan nyalakan Islam. kamera. Oke. Ya, silakan. Anda ingin menyampaikan apa, Usman? Saya pertama-tama ingin menanyakan tentang masalah alif lam mim. Pertama-tama ingin menanyakan masalah alif lam mim. Kenapa alif lam mim? Menurut kamu, apa arti alif lam mim itu? Alif lam mim itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Syria, bahasa Aram. Yang dibaca alem, yang artinya itu tenanglah, heninglah. Itu terdapat di literasi Kristen awal sebelum Islam itu ada. Jadi Kristen Syria ketika mereka ingin memulai acara kebaktian di gereja, mereka mengucapkan itu alem, artinya tenanglah, heninglah. Karena apa? Karena akan dibacakan kepada kalian firman Tuhan. Itu. Nah, cuman umat muslim sekarang mengatakan alif lam mim hanya Allah yang tahu. Ya, saya tanggapi ya. Silakan. Kenapa kok kamu aku bahasa itu? Padahal sedangkan itu bahasa Arab itu di Al-Quran, dan Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Karena tidak Kok semua ngaku-ngaku? kata-kata di dalam Al-Quran itu merupakan bahasa Arab. Ada bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran tersebut yang bukan merupakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang dipinjam dari agama-agama sebelumnya. Saya kasih contoh misalnya Zakaria. Tahu Zakaria? Ya. Nah, Zakaria itu bukan bahasa Arab. Kemudian Taurat, Injil, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa-bahasa yang diadopsi dari agama-agama sebelumnya. Saya kasih Anda contoh. Ya. Oke, saya kasih Anda contoh. Jannatul Aden. Apa itu Jannatul Aden itu? Surga. Iya, dari mana asal usulnya itu kata itu? Aden itu apa? Dari Aden itu? Al-Quran. Dari Al-Quran kan? Iya, saya ngerti dari Al-Quran. Maksud saya, Al-Quran itu dapat istilah-istilah seperti itu dari mana? Ya, itu dari Allah, itu kan firman Allah, Dis. Oke, apa artinya itu Aden itu menurut bahasa Arab? Kalau itu bahasa Arab. Ya, aku kan kurang tahu ya. Nah, makanya aku kan belajar sama sebagai saya, pendengar Usman. kiai itu kan. Gini, bentar. Nah, itu menurut aku pernah dengar kan, itu artinya kan surga. Iya kan? Kalau menurut Jannah kamu itu apa? artinya taman. Jannah itu artinya taman. Ya. Di dalam bahasa Ibrani Ya, itu taman di disebut surga, sebagai gan. Bahasa Ibrani disebut sebagai gan. Gan itu taman. Ya kan? Nah, Eden itu adalah nama tempat, sebuah tempat di Eden. Nah, istilah-istilah itu diambil oleh Al-Qur'an. Iya. Padahal itu berasal dari istilah-istilah agama-agama sebelumnya, dalam agama Yahudi, agama Kristen. Ya, udah stop ya. Bukan Udah cuman paham itu. aku. Nah, makanya saya bilang begini, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang banyak di dalamnya berisi istilah-istilah bahasa dari agama-agama sebelumnya. Padahal Al-Quran atau agama Islam itu sumbernya dari orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Bagaimana mungkin agama penyembah berhala di Mekah, di Ka'bah, meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya? Makanya saya bilang, Islam itu sebenarnya tiada lain, tiada bukan adalah ajaran gado-gado. Jadi Muhammad dari suku bangsanya kamu yang menghina ini. menghina kan Jangan katanya, gitu. tapi coba bantah. Gaduh-gaduh. Coba bantah kalau Stop ya. gitu bantah. Begini ya,
Yang namanya Al-Quran itu kan kitab sucinya orang Islam. Nah, itu firman Allah, ya kan? Nah, yang namanya kitab itu adalah ajaran dari Tuhan. Ya, otomatis ya kata kamu kalau sebagian kata-kata dari kata-kata bahasa lain itu wajar. Soalnya itu kan mengajari. Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu buat belajar. Bagaimana mungkin mengajari, orang para penyembah Muhammad. berhala ingin mengajari orang Yahudi dan Nasrani? Itu masalahnya. Udah stop ya. Kembali lagi ke Alif Lam Mim ya tadi. Enggak, ya. sebentar dulu gini. Oke, sekarang jujur-jujuran ya Usman ya. Betul tidak bahwasanya Muhammad itu berasal dari orang Quraisy? Yo betul, saya Oke. mempercayai. Oke, suku bangsa Quraisy itu pada waktu itu menyembah apa? Mereka berbakti kepada apa di situ? Di Ka'bah itu. Loh, suku Quraisy itu agama tauhid. Dia itu menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, Dia kenapa bertauhid. Muhammad nyalah-nyalahin mereka? Karena Muhammad yang diberi wahyu, diangkat menjadi nabi. Gini, Gimana pelan-pelan kamu ya, ini? pelan-pelan gini. Waktu Muhammad umurnya 0 sampai 39 tahun, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy di tempat Muhammad berasal? Tentang agama apa tentang apa? Tentang agama. Ya iya itu, dia itu bertauhid kepada Allah. Berarti mereka sudah Islam. Loh, bukan Islam bertauhid. Islam itu kan Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu Ini saya ganti dulu belum background sempurna saya ya. Pelan-pelan. Islam itu baru disempurnakan dengan Nabi Usman, Muhammad itu. pelan-pelan ya, tenang, Sempurna tenang. lah. Tenang. Pada waktu Muhammad umurnya 0 tahun sampai 39 tahun, ngapain orang-orang Quraisy di Ka'bah? Lah itu meneruskan Ibrahim kan, itu nyembah Allah kan, nyembah Tuhan kan. Sudah benar berarti agama mereka? Tauhid kan. Oke, berarti agama mereka sudah benar. Loh, agama itu memang sudah. Saya nggak tanya ya, bisa itu, jadi nggak tanya benar, itu saya, tapi Usman. tanya. Apakah orang-orang Quraisy di zaman Muhammad Ya. berumur 0 tahun sampai umur 39 tahun, mereka sudah beragama dengan agama yang benar? Belum sempurna. Oke, apa yang Sudah mereka berapa kali kerjakan aku di bilang? Ka'bah? Nah, itu aku kurang tahu, tapi pengetahuan aku tentang Kalau kurang itu, tahu itu bilang sama saya. Kalau kurang tahu bilang mereka di sana menyembah berhala. Ya itu kan sebagian, tapi itu sebagian. Oke, siapa yang tidak menyembah berhala di situ? Itu yang itu saudaranya Muhammad itu yang Siapa? lupa aku itu. Kakeknya Lupa. Bapaknya Muhammad, Itu Abdullah. kakeknya Mbak Berhala. Bapaknya Muhammad, Abdullah. Bukan kakeknya kayaknya itu sih. Bapaknya Muhammad penyembah agak berhala lupa. nggak? Sekarang saya tanya, apakah bapaknya Muhammad penyembah berhala? Enggak. Siapa yang bapaknya Muhammad sembah? Ya Allah, bertauhid dia itu. Kenapa dia masuk Iman, neraka kata beriman. Muhammad? Mana? Waduh. Belum tahu mana. Dia tidak tahu bapaknya Muhammad, kata Muhammad masuk neraka. Aduh, capek saya mengajari orang-orang Nah, Islam. udah, teman-teman. kembali ke Sebentar. Alif Lam Mim ya. Sebentar. Apakah ayah Muhammad di neraka? Sebentar. Bapak Muhammad di neraka. Aduh, masa Muslim nggak tahu hadis yang sangat terkenal ini? Ya. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian Aku sih bahwa mohon izin sebentar ya, Dinda. Muhammad ada Bentar, di please. neraka jahanam. Muslim kapan kalian sadar? Nih, saya tunjukkan. Kamu. Baik. Oke, kelihatan ya? Ini nama webnya Bacain, ini please. rumahshop.com. Perhatikan. Bacaan agak buram Oke, aku. baik. Bagaimana jika ada orang meninggal di masa fatroh? Masa fatroh itu adalah masa sebelum datangnya Muhammad. Masa kekosongan di antara dua nabi.
Jadi setelah Isa Al-Masih meninggal, tidak ada nabi. Bahkan di Arab Iya, itu iya. nggak ada nabi. Nah, apakah mereka itu penyembah berhala? Apakah mereka itu adalah sesat? Jelas sesat. Nih dikatakan begini. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, wahai Rasulullah, di manakah tempat kembali bapakku? Singkat dijawab sama Muhammad, di neraka. Di neraka. Bapakku. Iya, Bapakku. dengerin, belum selesai. Makanya kalau nonton Edis TV sampai habis, biar nggak seperti Rudi Iskariot. Ingat, di neraka. Kemana-kemana. Ketika orang tersebut berpaling, dia berpaling, sedih dia karena jawaban Muhammad. Berpaling dia, nangis dia sambil menangis. Rasulullah SAW memanggilnya lantas berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi bapak, kata Muhammad, bapaknya Muhammad itu di neraka. Gimana kok masih kau bantah sih? Oh, begitu hadisnya itu. Hadis sahih itu. Makanya belajar sama saya, Usman. Jadi pada waktu di zaman belajar sama kamu Muhammad, ya. dengerin, Bodoh, Dis. di zaman Muhammad orang-orang itu menyembah berhala di Ka'bah. Bahkan Muhammad Itu sendiri. sebagian. Itu Oke, sebagian. Coba cari sebutkan lagi. satu yang tidak menyembah berhala. Sebutkan satu. Nah, Siapa? nanti aku tak cari itu. Pokoknya aku pernah itu nemuin itu. Ngarang. Ini Tenang. belum, yang ini belum selesai. Saya teruskan dulu. Sebentar, saya teruskan dulu, Usman. Tenang, tenang, Usman. Bahkan seorang Muhammad orang nyembah sendiri, berhala itu sebagian. bahkan seorang Muhammad sendiri, dia tidak sudi dia berkiblat ke Ka'bah karena dia tahu itu sarang penyembah berhala. Mereka bukan hanya sekedar menyembah berhala di situ, mereka melakukan ritual seksual di situ. Mereka kemana-mana. bertawaf. Tidak percaya. Mereka di situ tawaf sambil telanjang. Jadi orang-orang di situ, laki-laki dan perempuan, mereka itu tawaf sambil telanjang, bugil mereka di sana, berkeliling Ka'bah itu. Jahiliyah, memang betul. Iya, Betul kamu. makanya Muhammad tenang. Makanya Muhammad tidak mau berkiblat ke situ. Dia berkiblat ke Yerusalem. Dia berkiblat ke kiblatnya orang-orang Yahudi. Terus masalahnya apa, Dis? Masalahnya Muhammad bikin agama baru. Itu masalahnya. Nah, agama baru itu baik apa enggak? Dia bikin bahwa Tuhannya kamu, Tuhan dalam Injil, Tuhan dalam Taurat menyuruh berkiblat ke sini. Makanya saya bilang Muhammad bikin agama gado-gado. Dia ambil dari Yahudi, dia ambil dari Nasrani, terus digabungkan dengan agamanya orang Quraisy. Jadilah Islam. Jawab Itu dulu asal dong usul agama pertanyaanku. Islam. Gimana? Aku nggak bisa ngomong. Silakan. Salah aku. Silakan. Lah, menurut kamu, orang secerdas Muhammad apa ada di muka bumi ini selain Muhammad? Orang secerdas Muhammad Coba apakah ada di pikir muka secara bumi ini? logika. Baik. Al-Quran segede itu ya, secerdas itu, bahkan sampai penelitian itu bisa terbukti sekarang itu. Baik. Nah, Baik. menurut Apakah- kamu ya, berpikir secara logikamu, kata kamu kan orang yang cerdas. Tolong berpikir secara logika, menurut kamu ada nggak orang selain seperti Nabi Muhammad itu? Coba Baik. bandingkan. Baik. Ada. Apakah ada orang yang seperti Muhammad menurut kamu? Ada. Di pasar banyak saya lihat yang lagi ngorek-ngorekin itu. Begini. Berarti jawabanmu Tenang. Biar saya selesaikan. Otakmu kayak Saya selesaikan. kacang. Tenang, saya selesaikan. Kalau Oke. ada, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, apakah ada orang secerdas Muhammad? Adakah orang yang Iya. seperti Muhammad? Ada, banyak di pasar. Saya bilang, dengar. Itu jawabanmu kosong. Tenang. Kosong nyaring bunyinya. Baik, Nggak ada baik. isinya itu. Baik. Inilah kualitas Edis. Wahai Kristen, ini Loh, gimana kualitas banyak Edis. ini saya mau jelasin. Gini, Apa itu jawabanmu kosong? sebentar, menurut Muhammad yang kata kamu cerdas, air kencing hewan onta itu bisa atau boleh diminum. Betul tidak? Ini bukan kata-kata loh ya. Ini terbukti. Logikamu mana? Muhammad nyuruh minum air kencing itu gimana? Dis. Kok kamu bilang dia cerdas?
Hanya orang gila. Nah, makanya saya bilang itu banyak di pasar yang lagi ngorek-ngorekin sampah. Itu gimana? Sebentar, aku tak ngomong. Mohon maaf ya. Hanya orang gila yang minum air kencing onta yang tidak ada keperluannya. Itu air kencing onta itu sebenarnya Siapa yang nyuruh? kalau terdesak buat obat di. Siapa yang nyuruh? Loh, yang nyuruh kalau terdesak Iya, yang nyuruh siapa? itu buat obat. Yang nyuruh siapa? Loh, ya Muhammad lah. Iya, makanya saya bilang Muhammad secerdas orang yang di situ. Terus yang kedua, kalau kamu punya segelas air minum, lalu jatuhlah lalat ke dalam air minum tersebut, dia habis ngoeng, habis hinggap di nya BABI, terus ngoeng, masuklah ke gelasmu, ke air minummu. Menurut Muhammad, itu air harus diapakan? Macet. Udah disuruh istrinya matikan wifi. Kode-kode dia, matanya udah kode-kode itu, ya kan? Matikan wifi, menceret kita dibikin edit.